ketemu tanya gendong. Belum lagi ya, kan ini baru pertama. Kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di grup hari ini. Dan yang terpilih adalah penanya dari Kak Novi Nurita yang menanyakan, bayi saya suka mendongak ke belakang. Usianya 2 bulan. Bagaimana saya menggendongnya? Karena saya kesulitan dalam menggendong bayi ini gitu ya. Nah, jadi dia pusing. Gimana gitu ya, pusing gitu. Gimana saya supaya bisa menggendong bayi saya ini? Nah, seperti apa buat rekan-rekan yang belum tahu pertanyaannya? Nah, ini kondisi bayi dari Kak Novi Nurlita ini ya. Dia bayinya mendongak ke belakang. Nah, ini sulit kan, mau digendong, mau ditahan di belakang dia nggak mau. Nah, sama Kak Novi ini dikasih minum banyak-banyak dia supaya dia mabok, sehingga ketika digendong dia akhirnya jadi tidur. Tapi rupanya ternyata berdasarkan artikel yang saya tulis di headline.com, yang saya tulis di caption dari video ini, dijelaskan bahwa justru perut yang penuh ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi bayi, sehingga dia memulurkan punggung dan kepalanya ini sebenarnya adalah karena dia memiliki ketidaknyamanan di perutnya, di area perut, baik itu karena adanya gas atau karena adanya di tulang, bukan tulang, adanya otot-otot di sekitar perut ini yang belum sempurna pertumbuhannya, sehingga dia menyamankan. Jadi ini adalah cara bayi menyamankan badannya supaya badannya ini nyaman, sehingga dia mendorong badannya ke belakang. Nah, kalau pencernaannya ini cukup nyaman, maka cenderung bayi tidak melakukan stretching seperti ini. Nah, ini salah satu penyebabnya. Jadi masalah yang pertama adalah bayi mendongak bisa disebabkan masalah pencernaan perut tidak nyaman. Bayi tidak mau digendong gitu ya. Nah, solusinya, jadi solusinya ini ada bisa dengan cara bayi digendong tegak. Nggak usah pakai gendongan dulu ya. Bayinya digendong tegak. Kemudian dia disendawakan. Nah, kemudian cara kasih minumnya. Jadi tidak langsung dibikin kayak tadi mabok kelenger gitu, bukan, tetapi dengan cara sedikit-sedikit gitu ya. Diberi jeda. Kenapa? Karena supaya perutnya nggak terlalu penuh. Kemudian yang ketiga, bisa dengan mengurangi gas dalam perut. Misalnya, ibu kalau masih memberi ASI, ibu mengurangi makan makanan yang ya tidak terlalu menimbulkan gas gitu ya, sehingga bayi juga akan ASINya masuk ini juga akhirnya masuk ke perut bayi tidak terlalu banyak gasnya. Kemudian bisa juga dengan cara melakukan pijat bayi. Dengan pijat bayi seperti pijat I love you gitu ya, itu juga bisa membantu bayi supaya berkurang gasnya di dalam perutnya. Nah, kita akan lihat sedikit ini dari YouTube. Nanti bisa teman-teman lihat di YouTube bagaimana cara pijat bayi dengan menggunakan metode yang mengurangi gas ini. Hello, this is Scarlett. She's 3 months, but she was 6 weeks early, so she's about 2 months old, adjusted age. And today I'm going to show you how to relieve gas instantly in babies. I found this method to be the best, yes. And the quickest and most effective. Some YouTube videos and some people like to massage their babies' tummies. I find that her belly gets really tender and it's not as effective, and this is just instant relief and it's better than drops or anything. Always talk to your pediatrician, of course, and always be very gentle. Yes, be gentle. She's already trying to do it. So let's get started. We start with bicycle kicks and extending the legs out. Does the bicycle kicks? Yes. See, she really likes it. And then we're going to push the legs towards the belly.
and kind of firmly till you meet resistance. See, we're getting farts out. Yes, we do the bicycle kicks and try to extend the legs all the way. And then, see, getting the gas out. And as she coughs, I remind you not to do this right after they eat because it does push on their little tummies and you don't want to have to clean up a big mess. They will get sick. So just kind of lightly press until you meet resistance. Just keep kicking, bicycle kickies, extend the legs all the way out. As you can see. Nah, tadi sudah bisa lihat kan? Jadi ada prut-prut bunyi kentutnya ya. Bunyi kentutnya bayinya. Nah, itu juga membantu supaya bayi ini bisa keluar gas dari pelutnya ya. Nah, teman-teman bisa baca ini saya kasih di komentar linknya, dan tadi kalau video YouTube-nya juga saya tulis di komentar ya. Nah, ini sebentar. Oke, sekarang yang kedua. Yang pertama kan masalahnya mungkin karena perutnya tidak nyaman kan, tapi ada juga penyebab masalah yang kedua, yaitu bayinya itu sendiri memang tidak mau digendong. Nah, seperti ini bayi saya, posisi bayi saya. Nah, ini dia mendongakkan kepala kenceng-kenceng, dia dorong tubuh saya menjauh gitu. Nah, pokoknya aku nggak mau digendong, aku nggak mau digendong. Nah, itu juga salah satu. Nah, ini solusinya bagaimana? Ya, kalau bayi memang tidak mau digendong, ya kita turunkan dia dari gendongan. Mungkin dia minta tidur. Seperti ini bayi saya nggak mau digendong, dia maunya tidur di kasur gitu ya. Nah, tidur di kasur sambil ASI karena dia mengantuk. Nah, jadi solusinya adalah kita hentikan dia menggendong, jangan dipaksa. Jadi kalau bayi tidak nyaman, jangan menggendong, ini kita memaksanya gitu ya. Kita perlu peka pada kebutuhan bayinya. Begitu. Bisa saja memang dia akhirnya jadi mau digendong, bisa. Tapi kalau itu kebutuhannya ternyata kebutuhan tidur, ya tidak apa-apa juga. Alternatif berikutnya kita tidurkan bayi itu tadi. Oke. Nah, jadi ada dua tadi ya, diulangin. Jadi dari penanya Kak Novi Nurlita, dengan bayi yang mendongak ke belakang pada usia bayi sekitar 2 bulan, posenya seperti ini, maka telah terjadi ada dua kemungkinan. Satu, masalah di pencernaan atau perut tidak nyaman, sehingga bayi mencari cara untuk menyamankan dirinya. Nah, gitu ya, dia menyamakan dirinya. Kemudian karena daripada dia pusing gitu kan, sakit gitu di perutnya, jadi dia mencari posisi yang ternyaman. Nah, yang kedua bisa terjadi karena dia memang tidak mau digendong gitu, tidak mau digendong. Tinggal apakah kita mau menundukkan bayi yang tidak mau digendong, atau kita menuruti kemauannya untuk menurunkan dan pindah ke tempat tidur atau ke tempat yang diinginkan bayi. Jadi itu jawaban untuk tanya gendong hari ini. Semoga bisa membantu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di Tanya Gendong, Bedah Gendong, dan Solusi Gendong berikutnya. Dadah.